Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Karena ini video pertama, jadi izinkan saya secara pribadi untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kang Pras. Qadarullah, saya tinggal di kota Bandung yang sama-sama kita juga tahu kalau Bandung itu kebiasaan sehari-harinya pakai bahasa Sunda. Dan sebutan bagi laki-laki biasanya ada akang, kalau perempuan teteh gitu. Nah, jadi saudara, teman, rekan kerja atau siapapun biasanya panggil saya itu Kang Pras. Nah, jadi channel ini pun dinamain dengan Kang Pras. Nah, tapi channel itu mau ngapain sih? Jadi channel ini tuh kita akan sama-sama belajar tentang pengalaman hidup orang lain, tentang kisah-kisah sukses dari orang lain, sehingga membuat kita terinspirasi. Nah, tapi pertanyaannya, siapa sih orang yang berpengaruh di dunia ini sehingga kita harus mengambil pelajaran kepada beliau gitu, ya kan? Kalau kita lihat dari buku-buku sejarah gitu, pernah ada satu buku sejarah yang bilang ada 100 orang yang berpengaruh di dunia, ya kan? Dari awal diciptainnya manusia sampai sekarang ada 100 orang yang paling berpengaruh terhadap dunia ini. Dan nomor satunya siapa? Yap. Jadi nomor satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi yang paling afdol memang kita harus tahu tentang sejarah beliau sehingga menginspirasi kita dan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Ya kan? Biasanya kalau kita belajar tentang sejarah dari Nabi Muhammad SAW, kan biasanya disebut dengan sirah nabawiyah. Jadi hal yang pertama bakal kita belajar kepada orang lain atau dari pengalaman hidup orang lain adalah sejarah atau pengalaman hidup dari Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nah, kita sebagai seorang Muslim tentunya wajib ya kan, kita wajib buat tahu siapa sih Nabi kita, apa sih perannya di hidup kita. Beliau sudah hidup dari sebelum Hijriyah sampai sekarang kita sudah masuk di 1444 Hijriyah, sudah banyak nih perbedaannya 1400 tahun, ya kan? Tapi apa sih jasa beliau terhadap kita, ya kan, sehingga bisa membuat kita terinspirasi dan mau hidup seperti beliau gitu, ya kan? Nah, jadi paling tidak kita sebagai Muslim punya kewajiban nih, ya kan? Kita punya kewajiban untuk mencari tahu siapa sih beliau, ya kan? Sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sih hidupnya, bagaimana sih kesehariannya, gimana sih interaksinya dengan sahabat, dengan anaknya, dengan istrinya. Jadi kurang lebih begitu. Jadi di channel ini kita akan bahas bagaimana hidupnya Rasulullah SAW. Tapi kenapa sih kita sebagai seorang Muslim harus belajar tentang sejarah beliau? Paling tidak ada dua alasannya. Yang pertama adalah sejarah Nabi atau sirah nabawiyah ini adalah bagian dari agama. Contoh kecilnya adalah kalau misalnya kita mau ngambil jurusan agama di universitas gitu, pasti di dalamnya ada jurusan fikih, ada jurusan bahasa Arab, ada lain-lain. Nah, termasuk di dalamnya adalah sirah nabawiyah gitu. Jadi sirah nabawiyah ini adalah bagian dari agama. Kalau kita belajar tentang sirah nabawiyah, belajar tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, berarti kita sedang belajar tentang agama kita sendiri. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua adalah supaya kita bisa mencintai Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bilang bahwa tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun. Nah, kita harus mencintai Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah SAW lebih dari apapun. Lebih dari ibu kita, lebih dari ayah kita, lebih dari anak kita, bahkan lebih dari diri kita sendiri. Karena pernah ada dialog antara Umar bin Khattab dengan Rasulullah SAW. Umar bin Khattab bilang bahwa, ya Rasulullah, saya mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun, kecuali diri saya sendiri. Manusiawi,
ya kan? Kita secara kodratnya memang kita mencintai diri kita sendiri, ya kan? Tapi untuk menjadi seorang muslim yang sempurna, cinta terhadap diri kita harus bisa dikalahkan atau harus diposisikan di bawah daripada kita cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi prioritasnya kita harus mencintai Allah dan Rasulnya, ya kan? Karena jawaban Rasulullah SAW, enggak Umar, ya kan? Kamu harus mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari kamu sendiri. Akhirnya memang sama Umar bin Khattab ini diralat, ya kan? Jadi Umar bin Khattab terus bilang, ya Rasulullah, saya mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun di dunia ini, termasuk diri saya sendiri. Nah, ada pepatah dalam bahasa Indonesia bilang, tak kenal maka tak sayang, gitu kan? Jadi untuk kita sayang terhadap orang lain, kita harus kenal, ya kan? Nah, gimana caranya kita mencintai Rasulullah SAW, tapi kita nggak kenal? Nah, cara supaya kita kenal adalah kita belajar tentang sejarah dari manusia yang mulia ini, ya kan? Dari Rasulullah SAW. Ada satu kisah yang menarik dari pertanyaan orang Baduy kepada Rasulullah SAW. Perlu digarisbawahi bahwa sahabat banyak nih, Umar bin Khattab, ya kan, Abu Bakar, Ali, Utsman, ya kan, radhiyallahu ajma'in. Kalau bertanya kepada Rasulullah SAW ini, mereka segan, mereka malu gitu, ya kan, sehingga mencari momen-momen atau waktu-waktu tertentu yang kira-kira enak, baru mereka bertanya gitu. Tapi berbeda dengan Arab Baduy ini. Arab Baduy itu dia kalau mau tanya ya tanya aja gitu, nggak tahu situasi, nggak tahu tempat, ya tanya-tanya aja gitu, ya kan. Nah, pernah ada satu majelis Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah memang dari kota Mekah ke kota Madinah, ada Arab Baduy yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Ya kan? Rasulullah SAW dalam hadis lain bilang bahwa Jibril pernah datang kepadaku, terus Jibril tanya tentang kiamat. Dan jawaban dari Rasulullah SAW adalah yang bertanya, jadi Jibril, dan yang ditanya Muhammad SAW, ya kan, tidak tahu jawabannya. Jadi memang Rasulullah SAW dan malaikat Jibril pun dia tidak tahu apa sih, kapan sih terjadinya kiamat gitu. Nah, tapi untuk menjawab pertanyaan dari Arab Baduy ini, Rasulullah SAW bilang bahwa apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Arab Baduy ini polos dia, ya kan? Dia jawabannya polos. Terus dia bilang, saya sholat, tapi sholat saya nggak banyak. Saya puasa, tapi puasa sunnah saya juga nggak banyak. Tapi saya cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang harus digarisbawahi, ya kan? Arab Baduy ini cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Akhirnya Rasulullah SAW bilang, maka engkau akan disatukan di akhirat nanti bersama orang yang kamu cintai. Ya kan? Jadi kalau kita mau bersatu dengan Rasulullah SAW, maka kita harus bisa mencintai beliau. Rasulullah SAW ini melebihi diri kita sendiri. Jadi cintanya memang harus banyak banget cintanya kepada Rasulullah SAW. Ya kan? Karena Anas bin Malik, salah satu pembantu Rasulullah SAW. Jadi Anas ini jadi pembantu di rumah Rasulullah SAW itu kurang lebih 9 sampai 10 tahun gitu. Ya kan? Nah, ketika mendengar hadis ini, beliau bilang bahwa tidak ada yang paling membahagiakan selain Islam. Ya tentu masuk Islam itu lebih bahagia dari apapun juga di dunia ini gitu, ya kan. Jadi selain Islam, setelah saya mendengar hadis ini, ya kan, kenapa? Karena Anas bin Malik tahu bahwa beliau tidak bisa melakukan amal ibadah seperti Rasulullah, seperti Abu Bakar, seperti Umar bin Khattab, ya kan. Tapi karena ada hadis ini, maka dia punya harapan bisa bersama dengan Rasulullah SAW di akhirat nanti, ya kan. Karena Anas bin Malik pun juga bilang bahwa saya sangat bergembira, umumnya umat muslim bergembira dengan hadis ini, karena
kita bisa bersatu dengan orang-orang yang kita cintai nanti di akhirat, walaupun kita tidak bisa beramal seperti mereka. Gitu. Jadi kita juga bisa loh, ya kan, bersama dengan Rasulullah SAW, asal syaratnya adalah kita mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cinta kita terhadap diri kita sendiri, terhadap anak kita sendiri, orang tua, harta, dan lain-lain. Gitu. Ya kan? Nah, tapi ada keistimewaan-keistimewaan memang kalau kita belajar tentang sirah nabawiyah ini. Ya kan? Paling nggak keistimewaannya itu sudah dibagi menjadi 3. Banyak sebetulnya keistimewaannya, tapi kita akan bahas 3 aja. Ya kan? Yang pertama, sejarah Nabi Muhammad SAW ini otentik, original. Jadi sejarahnya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita misalnya buka-buka buku tentang hadis atau buka buku tentang sirah, ya kan, sejarah Nabi, maka di bawahnya itu biasanya ada tulisan Fulan bin Fulan menceritakan dari Fulan bin Fulan, menceritakan dari Fulan bin Fulan, ya kan. Seperti misalnya contohnya yang paling salah satu sahabat Rasulullah yang paling banyak menceritakan atau meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah, ya kan. Nah, kita bisa tahu, ya kan, bagaimana sih biografinya Abu Hurairah ini, ya kan? Bagaimana sih orangnya itu, ya kan? Jadi sejarah dari Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh orang, ya kan? Diceritakan oleh orang dan sampai kepada kita, ya kan? Nah, orang yang bercerita pun kita bisa tahu ini orang tuh hafalannya kuat nggak sih? Hafalannya lemah nggak sih? Gitu. Atau orangnya berbohong nggak sih? Gitu. Jadi dari orang yang paling kredibel disampaikan oleh orang yang kredibel juga gitu, ya kan. Jadi sejarah dari Nabi Muhammad SAW ini otentik, bisa diuji kebenarannya. Karena kalau misalnya kita ada cerita-cerita misalnya tentang daerah gitu ya, tentang si Sangkuriang, ya kan. Sangkuriang ini dia menendang perahu terus akhirnya jadi satu tempat yang besar gitu, Gunung Perahu. Tapi siapa sumber yang menceritakannya ini nggak tahu, ya kan. Jadi bisa dibilang bahwa kisah dari Sangkuriang ini hanya katanya aja, nggak bisa dibuktikan secara otentik. Jadi itu ya. Yang pertama adalah keistimewaan kita belajar tentang sirah Nabi ini adalah sirah Nabi ini otentik. Yang kedua, sejarah dari Nabi Muhammad SAW ini full, lengkap ceritanya. Dari beliau SAW lahir sampai wafat ada semua ceritanya, ya kan. Ini jarang nih, ya kan. Bahkan mungkin tidak ada orang yang ketika kita mencari biografinya, ya kan, akan sulit menemukan yang full versinya dari lahir, bahkan mungkin dari sebelum lahir, dari zaman bagaimana kota Mekah dibangun, segala macam gitu, sampai meninggal. Jadi jarang sekali ada biografi yang menceritakan tentang satu orang yang sejarahnya itu full, ya kan. Malah mungkin tidak ada, hanya Rasulullah SAW yang ceritanya ini memang full dari beliau lahir sampai meninggal, begitu ya. Itu keistimewaannya. Yang ketiga adalah setiap detik, setiap sisi, setiap perilakunya Nabi Muhammad SAW ini adalah contoh bagi kita, ya kan. Jadi kita hanya bisa mencontoh satu orang saja, Rasulullah SAW, maka hidup kita akan benar gitu. Kurang lebih begitu, ya kan. Karena kita tahu kalau ada hadis yang masyhur bahwa Allah bilang bahwa Rasulullah SAW ini adalah uswatun hasanah, ya kan? Jadi contoh yang paling baik gitu, ya kan? Contoh yang paling baik yang bisa kita contohin. Jadi kalau kita mau cari contoh tentang bagaimana caranya untuk menjadi pemimpin, misalnya bagaimana caranya untuk menjadi seorang bapak gitu, maka Rasulullah SAW adalah salah satu-satunya contoh yang terbaik. Nah, ini sulit ditemukan juga di kisah-kisah yang lain, bahkan di nabi-nabi yang lain. Misalnya bagaimana kita mencari tahu nih, bagaimana kita menjadi seorang ayah yang baik, ya kan. Kita merujuk pada Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa alaihissalam tidak diceritakan
dia menikah, dia menjadi anak gitu. Dia menjadi ayah gitu, punya anak. Tidak diceritakan begitu. Jadi ketika kita mau mencari tahu tentang bagaimana cara menjadi ayah yang baik, kita nggak bisa berpatok kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita harus berpatok terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu, ya kan? Setiap sisi, setiap detik hidupnya itu adalah contoh. Bahkan Aisyah, istri dari Rasulullah SAW, bilang bahwa hidupnya Rasulullah SAW itu gerak-geriknya adalah Al-Quran. Jadi semuanya itu Al-Quran. Karena memang diatur oleh wahyu setiap gerak-geriknya, bahkan dari kecil pun, ya kan? Dari kecil ketika ikut sama Aminah, ibu susuan, ikut sama ibu susuannya, ya kan? Bukan Aminah, Aminah adalah ibu kandungnya, ya kan? Ibu susuannya adalah Halimah. Ya, nah, ikut bersama Halimah, pernah Rasulullah SAW dibelek dadanya, terus diambil sesuatu yang hitam di dalamnya itu, ya kan? Jadi artinya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, lagi Maha Pemurah, memang membuat satu orang ini, ya kan, hidupnya dari awal sampai akhir itu tidak ada cacat gitu. Jadi kita sebagai orang yang ingin tahu bagaimana caranya untuk menjadi orang yang hebat, hanya cukup mencontoh Rasulullah SAW. Gitu ya, jadi kurang lebih begitu. Nah, di channel ini kita coba bikin materi yang beruntut. Jadi step by step bagaimana awal mula Rasulullah SAW nanti dilahirkan, walaupun nanti sebetulnya sebelum Rasulullah SAW nanti ada beberapa bahasan-bahasan yang informasinya sayang kalau misalnya hilang begitu aja gitu. Bisa aja kita berbicara tentang sejarah Rasulullah SAW ini dari beliau lahir, ya kan, sampai meninggal gitu. Bisa aja begitu, tapi informasi-informasi sebelumnya seperti misalnya informasi-informasi gimana sih ditemukannya air Zam-Zam, ya kan, terus apa aja sih yang terjadi di kota Mekah dan bagaimana terjadinya kota Mekah ini gitu, bagaimana pertama kali dibentuknya ini, ya kan. Terus kita bilang bahwa ketika Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, itu adalah di masa jahiliyah. Jahiliyah itu apa sih? Apa sih ya awal mula aja jahiliyah itu seperti apa? Nah, jadi di channel ini, ya kan, kita coba susun materi yang beruntut dari awal sampai akhir Rasulullah SAW meninggal. Kita akan ceritakan mudah-mudahan secara lengkap gitu. Tapi ini ada disclaimer bahwa cerita dari Rasulullah SAW ini banyak versinya. Jadi ada yang versi A, ada yang versi B. Misalnya ada berbeda pendapat tentang kapan sih Rasulullah SAW ini dilahirkan. Ada yang bilang Ramadan, karena bulan yang paling baik itu Ramadan. Jadi Rasulullah SAW lahir di bulan Ramadan. Ada yang berpendapat begitu, tapi pendapat yang paling kuat adalah di 12 Rabiul Awal gitu. Nah, perbedaan-perbedaan pendapat ini dimudahkan atau lebih mudah ditemukan ketika kita belajar tentang sejarah dari Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi gitu, ini mukadimahnya, ya kan. Di konten selanjutnya kita akan mulai cerita tentang awal mula berdirinya kota Mekah, begitu ya, kurang lebih gitu. Jadi stay tune, tetap kalau bisa memang subscribe di sini. Jadi kalian yang mau tahu tentang sirah nabawiyah atau cerita dari histori Nabi kita Rasulullah SAW, ya kan, supaya nggak ketinggalan info-info dari kita. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.